Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Budi Hernawan dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini kita akan belajar tentang sistem saraf pada manusia. Sistem saraf, seperti yang kita tahu, kita butuh sistem saraf untuk mengatur semua kegiatan tubuh. Sistem saraf mengirimkan suatu pesan-pesan rangsangan atau suatu impuls saraf dan tanggapan atau reaksi dalam bentuk suatu pulsasi elektrik. Jadi bentuknya kayak listrik seperti itu. Jadi kalau kita melihat listrik, nah itu sebenarnya listrik itu meniru dari cara berjalannya sistem saraf. Jadi dalam tugasnya sistem saraf itu nanti akan berkoordinasi di dalam tubuh, yaitu dengan cara menerima rangsangan, kemudian menghantarkan rangsangan, dan memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Jadi ingat, pertama dari sistem saraf itu dia ada yang menerima rangsang, nanti akan kita sebut sebagai reseptor. Reseptor ini dia akan menerima rangsangan. Kemudian setelah diterima akan dihantarkan rangsangan tersebut, bisa ke seluruh tubuh atau bisa ke otak dulu. Jadi itu nanti ada yang namanya sistem ascending, jadi naik ke atas dulu. Kemudian di otak akan dikoordinasikan atau dipersepsikan. Ini apa toh? Setelah itu dari otak akan turun kembali menuju ke organ yang disasar atau yang dituju. Jadi semua rangsangan itu ada yang berasal dari luar tubuh, ada yang berasal dari dalam tubuh. Misalkan dari luar tubuh adalah suhu, cahaya, suara, bau, tekanan, dan lain sebagainya. Jadi semua rangsangan ini, baik suhu, cahaya, suara, bau, tekanan ini, dia pertama-tama akan diterima oleh reseptor saraf. Setelah diterima, rangsangan ini akan dibawa ke otak untuk dipersepsikan. Ini apa tahu rangsangan apa tahu? Oh, ini ternyata rangsangan cahaya. Kalau rangsangan cahaya nanti berkaitan dengan sistem indera mata. Kalau suara nanti berkaitan dengan sistem indera suara dan lain sebagainya. Kemudian juga ada rangsangan yang berasal dari dalam tubuh. Misalkan apa? Misalkan rasa lapar. Misalkan haus. Jadi kalau kita haus lapar, nanti ada reseptor di dalam perut, di dalam usus atau di dalam otak. Dia juga akan menerima rangsangan. Oh, ini mengalami dehidrasi, jadi perlu minum yang banyak dan sebagainya. Dalam menjalankan tugasnya, sistem saraf ini berkoordinasi dengan alat indera seperti yang saya bilang tadi. Kalau cahaya nanti berkaitan dengan indera penglihatan atau mata. Kalau bau nanti berkaitan dengan indera pembau dan lain sebagainya. Kemudian juga berkoordinasi dengan hormon dan membentuk suatu koordinasi tubuh. Jadi sistem saraf ini tidak bisa bekerja sendiri, jadi harus berkoordinasi. Nanti sistem saraf ini juga akan berkoordinasi dengan sistem muskulo atau sistem otot. Jadi untuk mengkontraksikan otot butuh koordinasi antara saraf dan otot tersebut. Untuk tahu saraf dulu, jadi semua organ tubuh itu, semua
bagian-bagian tubuh itu pasti ada bagian terkecilnya. Kalau saraf juga ada bagian terkecilnya, namanya adalah sel saraf atau bahasa latinnya adalah neuron. Dan neuron ini dia fungsinya dia menerima kemudian mengirimkan impuls saraf. Ingat, impuls saraf bukan rangsangan. Jadi nanti tadi diterima oleh reseptor diubah menjadi suatu impuls saraf. Nah, setelah diterima diubah jadi impuls saraf, kemudian nanti dihantarkan atau dilanjutkan oleh sel-sel saraf neuron ini untuk menuju ke otak. Sel saraf nanti ada isinya, ada badan selnya, ada inti selnya, ada sitoplasmanya. Bentuknya bagaimana? Dia memanjang keluar dari badan sel. Jadi memang bentuknya panjang. Enggak, kalau kalian bayangkan dulu kan sel itu cuma bunder-bunder. Ternyata sel itu ada yang bulat dan memanjang keluar badan sel dan membentuk suatu serabut-serabut saraf yang halus. Nanti serabut saraf itu ada dua macam, yaitu dendrit dan neurit. Nah, neurit ini nanti nama lainnya adalah akson. Ingat, dendrit dan neurit atau dendrit dan akson. Nih, kalau kita lihat gambaran sel saraf seperti ini. Dia bentuknya bunder seperti ini intinya, harus ada sitoplasmanya, kemudian ada pemanjangan seperti ini. Nah, ini nanti semua impulsnya itu dia akan dihantarkan melalui ini, masuk ke sini, muter seperti ini. Ini gambarannya kalau dibelah seperti ini. Ini apa? Ini adalah dendritnya. Jadi semua sel saraf itu mesti punya ini, dendrit. Ini inti selnya, ini badan sel sarafnya, ini semua badan sel sarafnya, di dalamnya ada sitoplasmanya. Nah, yang ini adalah aksonnya atau neuritnya di dalam sini. Nah, kalau dendrit nanti menerima, kalau akson nanti dia akan menghantarkan atau menyambungkan ke sel saraf yang lain. Jadi biar saling menyambung. Ini adalah selubung mielin. Jadi semua akson itu dilindungi oleh namanya selubung mielin. Nanti kalau selubung mielinnya semakin tebal, nanti alirannya semakin cepat. Mengalirnya untuk impuls sarafnya semakin cepat. Ini adalah sel Schwann. Ini nodus Ranvier. Jadi untuk biar tidak memanjang terus menerus, ini ada yang namanya nodus Ranvier ini. Jadi kayak untuk antara dua akson ini biar menyambung. Nih, kita lihat fungsinya akson. Akson yang bentuknya panjang tadi merupakan serabut saraf yang berfungsi menghantarkan rangsangan. Dari mana? Dari badan sel saraf yang bulat-bulat tadi ke sel saraf lainnya. Jadi dia memang menyambungkan akson ini. Akson akan dibungkus mielin dan terdapat sel Schwann. Tadi sudah lihat gambarnya. Kalau dendrit tugasnya apa? Dia menerima dan membawa rangsangan ke badan sel saraf. Jadi tadi diterima dulu dendrit, kemudian dibawa ke sel saraf. Dari sel saraf mau pindah ke sel saraf berikutnya, pindah melalui akson. Sistem saraf manusia disusun ada namanya sel saraf atau neuron, ada sel pendukung namanya neuroglia, ada sel Schwann pembungkus akson dari
Peripheral nervous system ini adanya di perifer atau di samping. Neuroglia disebut juga sel glia. Untuknya apa toh? Neuroglia ini memberikan dukungan nutrisi dan melindungi neuron. Jadi tadi kan ada neuroglia. Jadi di samping-samping itu ada namanya neuroglia. Ini ngapain toh? Nah, ternyata dia fungsinya untuk memberi dukungan nutrisi. Jadi sistem saraf ini ternyata juga butuh nutrisi. Siapa yang menyediakan? Yaitu namanya neuroglia. Jenis glianya ada berbagai macam, ada oligo, ada astrosit, ada sel epidermal, ada mikroglia. Itu nanti tergantung dari bentuknya. Kemudian setiap neuron terdiri dari satu badan sel. Tadi kita lihat gambar tadi kan, nanti disebut neuron atau sel saraf. Sel saraf itu ada satu badan sel. Lah badan sel itu ada serabut sarafnya. Tadi yang keluar kecil-kecil ada namanya dendrit. Yang panjang tadi adalah namanya akson atau neurit. Nah, ini neuron, ini neurit. Neuron itu sel saraf secara keseluruhan. Neurit itu adalah yang pemanjangan tadi. Dendrit yang tadi mengirimkan impuls ke badan saraf. Akson mengirimkan impuls dari impuls dari badan sel ke jaringan lainnya. Akson biasanya sangat panjang, dendrit sangat pendek. Jadi perbedaannya tadi bentuknya dendrit menjadi pendek-pendek tadi. Kalau akson tadi panjang tadi. Nah, nanti setiap neuron itu mempunyai mesti satu akson. Tapi kalau dendritnya minimal satu, jadi bisa lebih dari satu. Seperti kita lihat tadi, kita lihat dendritnya ada lebih dari satu. Jadi untuk setiap sel saraf atau neuron ini memang minimal satu dendrit, tapi jumlah aksonnya cuma mesti satu panjang tadi. Pada bagian luar akson tadi kita lihat ada namanya lapisan atau pelapis dari aksonnya itu. Aksonnya dilindungi, namanya pelindungnya adalah mielin. Nah, mielin ini nanti itu di dalamnya ada yang namanya sel-sel Schwann yang menempel pada akson. Sel Schwann itu apa toh? Ternyata sel Schwann itu adalah suatu sel glia yang membentuk selubung lemak di seluruh saraf mielin. Nah, tadi sel Schwann tadi karena sel glia, dia fungsinya salah satunya adalah menyokong atau melindungi dan juga akan memberi suatu nutrisi terhadap sel saraf tersebut. Nih, dia termasuk glia sehingga melindungi akson dan memberi nutrisi. Kemudian tadi ada bagian akson yang melekuk ke dalam tadi, lekukan tadi itu tidak terbungkus mielin. Fungsinya apa toh? Disebut nodus Ranvier. Fungsinya adalah mempercepat penghantaran impuls. Jadi tadi yang besar-besar tadi, kemudian ada suatu celahnya tadi atau memendek sedikit tadi, itu fungsinya ternyata untuk mempercepat penghantaran impuls. Namanya adalah nodus Ranvier. Jadi oleh Allah sudah dibikin sedemikian rupa sehingga antaranya bisa menjadi cepat. Ini gambarnya, tadi sudah dilihat gambar aslinya, ini gambar kartunnya seperti ini. Nodus Ranvier kita ingat di sini, akson di dalamnya, selubungnya di sini. Terus ada istilah yang namanya sinaps. Sinaps itu apa? Struktur yang terdapat di antara neuron. Seperti saya bilang tadi, antara satu sel saraf atau neuron dengan yang lain, dia akan saling berhubungan.
Lah, saling berhubungannya itu dia tidak saling menempel. Makanya ada istilahnya sinaps. Sinapsnya ini dia menyebabkan impuls ditransmisikan dari neuron ke neuron yang lain dan pada organ tubuh yang berhubungan. Sinap adalah titik pertautan antara dua neuron. Jadi kalau dua neuron itu nanti kalau mau berhubungan itu melalui sinapsnya ini, ingat. Kemudian ada yang namanya neurotransmitter. Apa tahu neurotransmitter itu? Yaitu suatu agen kimiawi yang berperan dalam mentransmisikan impuls melalui sinaps. Jadi impuls tersebut nanti berubah bentuk menjadi neurotransmitter ini supaya bisa berpindah antara neuron satu ke neuron berikutnya atau berpindah ke sel saraf satu ke sel saraf berikutnya. Jadi karena tidak saling menempel, jadi ada sisanya itu, dia butuh suatu agen kimiawi ini namanya neurotransmitter. Nanti kita lihat ada videonya. Ini ada yang bersifatnya eksitasi, contohnya asetilkolin, norepinefrin, dopamin. Ada yang menginhibisi. Kalau eksitasi itu mempercepat, inhibisi adalah menghambat. Jadi nanti ada gunanya apa tahu ini ya, ada suatu seumpama konslet, listrik seperti listrik kan, saraf itu kalau seumpama berlebihan dan sebagainya itu nanti butuh sesuatu yang untuk menghambat supaya impuls sarafnya tidak terlalu berlebihan. Inilah gunanya neurotransmitter yang untuk menginhibisi atau menghambat. Kemudian kalau mempercepat berarti ada yang sel sarafnya alirannya melambat. Nah, kalau melambat butuh sesuatu untuk mempercepatnya. Nah, neurotransmitternya ini ada namanya asetilkolin, norepinefrin, dopamin. Nah, ini semua nanti dalam kehidupan nyata ini bisa dibikin menjadi suatu obat. Nah, obatnya fungsinya ini untuk, kalau memang dia histamin berarti dia akan mempercepat. Kalau obatnya mengandung ini aminobutyric acid gamma atau GABA, dia akan menghambat. Kemudian ada yang namanya serotonin. Nah, serotonin ini ternyata dia fungsinya apa? Dia akan menghambat dan mengontrol tidur, lapar, dan mempengaruhi kesadaran. Ini kalau ada serotonin ini, jadi kita bisa terkontrol tidurnya, laparnya, dan sebagainya. Ini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah celah sinapsnya. Nah, ini kalau kita lihat ini antara neuron satu dan neuron berikutnya, jadi dia akan saling berhubungan. Ternyata ini tadi kan aksonnya tadi kan memanjang tadi menuju ke dendrit. Nah, kalau mau ke dendritnya ini ternyata dia tidak berhubungan, jadi tetap ada celahnya. Inilah tugas dari neurotransmitter. Nah, yang hijau-hijau ini adalah neurotransmitternya. Neurotransmitter ini nanti menyimpan impuls sarafnya tadi. Dia akan masuk, ini lurus seperti ini kan, masuk bundar seperti ini. Lah, ini membawa hijau-hijaunya ini. Nah, hijau-hijaunya ini dia akan membuka suatu gerbang elektron. Dia karena ada hijau-hijaunya ini, elektronnya dia elektrolitnya terbuka, ini kayak semacam kuncinya. Kemudian ion Na sama ion K masuk ke dalam. Nah, karena masuk ke dalam ini dia akan menimbulkan suatu potensial aksi atau suatu impuls listrik lagi.
ini harusnya ada videonya. Nanti videonya silakan nanti dilihat, saya kasih filenya, bisa dilihat. Nanti gambarnya ini dalam bentuk gelombang listrik. Impuls berjalan dari satu neuron ke neuron yang lain melalui sinaps. Nah, tadi kan dia memang berjalan. Nah, berjalannya ini ada perubahan ini, ion tadi, ion Na masuk, terus Na-nya keluar kalau sudah berlebihan dan sebagainya. Jadi kalau sudah, namanya depolarisasi ini. Jadi ion Na-nya ini masuk ke dalam neuronnya ini banyak sekali sehingga terjadi muatan positif yang banyak. Kalau sudah terjadi muatan positif yang banyak, terjadi namanya depolarisasi. Kalau tidak ada rangsangan, nih, dalam keadaan tidak rangsangan, neuron dalam keadaan istirahat. Jadi kalau tidak ada pergerakan ini, natriumnya ini, dia keadaan istirahat. Saat istirahat, muatan listrik di luar neuron bermuatan positif. Ya, ini kan bermuatan positif. Sedangkan di dalam bermuatan negatif. Ini kita lihat gambarnya, ini kan negatif di dalam, ini negatif di dalam, ini positifnya banyak yang di luar. Sehingga ini namanya posisi istirahat atau polarisasi. Kemudian ada rangsangan pada bagian tubuh mengenali reseptor. Nah, tadi kalau ada neurotransmitter tadi yang memicunya, akibatnya apa? Akibatnya ini Na yang positif ini masuk ke dalam neuron, sehingga akibatnya apa? Karena dia Na-nya muatannya positif, dia masuk ke dalam, menyebabkan di dalamnya neuron ini muatannya menjadi positif. Tadi yang ditinggalkan Na tadi, yang di luar menjadi negatif, sehingga ini berubah menjadi polarisasi, menjadi depolarisasi. Muatan listrik di luar neuron bermuatan negatif dan di dalam bermuatan positif. Nah, gara-gara ini yang disebut depolarisasi. Kalau sudah depolarisasi bagaimana? Nah, kalau sudah depolarisasi, ini yang menyebabkan aliran dari listrik tadi, impulsnya tadi. Nah, kalau impuls saraf menjadi kecepatan 1/1000 detik. Jadi saraf itu kecepatannya cepat sekali, 1/1000 detik. Jadi kalau sudah di sini sudah depolarisasi alias sudah muatan positif banyak, dia akan mulai mengalir ke sana. Nah, alirannya ini disebut impuls saraf. Setelah impuls berlalu, neuron akan kembali keadaan semula. Jadi kalau ini sudah berpindah ke sini, yang ini tadi menjadi istirahat kembali. Kalau istirahat, posisinya ini yang positif akan dipompa keluar, akibatnya di sini menjadi negatif kembali. Nah, ini posisi polarisasi kembali. Saat impuls berjalan sampai di terminal sinapsis, nah tadi yang di ujungnya tadi, impuls akan dibawa oleh neurotransmitter menuju neuron lainnya. Begitu seterusnya sampai impuls berjalan menuju otak. Berpindah seperti itu. Jadi kalau sudah sampai ujung di sini, terus nanti dibawa oleh tadi neurotransmitter. Neurotransmitternya masuk, pindah ke sel neuron berikutnya. Terus memicu terjadinya depolarisasi, terus pindah. Nah, begitu selanjutnya. Karena kecepatan sampai 1/1000 detik, jadi itu sangat cepat sekali. Nah, di otak, impuls akan diterjemahkan dan ditanggapi dalam bentuk yang sesuai dengan bentuk rangsangannya. Seperti saya bilang tadi, jadi untuk saraf itu dia akan ada reseptornya, kemudian dihantarkan menuju ke otak. Nah, di otak itu nanti akan dipersepsikan, diterjemahkan, dan ditanggapi. Kalau memang rangsangannya panas, terus otak juga akan bereaksi, oh itu panas, seperti itu.
Fungsi sistem saraf, nah dia fungsinya banyak, menerima informasi dari luar, dari dalam, dari luar melalui afferent sensori. Jadi sensori saraf-saraf itu memang fungsinya salah satunya dia akan menerima rangsangan. Kemudian mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Nanti kita akan bahas melalui sistem saraf perifer itu apa, pusat itu apa. Jadi kenapa harus dikomunikasikan? Karena memang ini saling berhubungan. Kemudian mengolah informasi yang diterima di tingkat saraf refleks. Jadi nanti ada namanya gerak refleks. Gerak refleks itu tidak pusatnya tidak di otak, jadi langsung di medula spinalis. Nanti apa namanya medula spinalis itu nanti kita lihat. Terus di otak yang menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi atau dipersepsikan. Mengantarkan informasi secara cepat melalui efferent pathway, itu motorik. Kalau sensorik, ingat namanya A. Afferent. Afferent itu naik ke atas alias sensorik. Sensorik jadi kan dia sensor, menerima rangsangan. Nah kalau yang ini setelah dari otak, dia akan menuju ke organ tubuh yang mau digerakkan, itu namanya efferent pathway atau motoriknya, motor atau bergeraknya seperti apa. Jadi misal menerima ini, tangannya menerima rangsangan panas, namanya sensori panas. Reseptor panasnya bekerja terus dibawa oleh afferent, saraf afferent ke atas menuju ke otak. Di otak dia akan ditranslate, diterjemahkan, dipersepsikan menjadi itu panas. Nah, otak terus ngapain? Dia memberi sensor ini ke efferent. Jadi dari otak balik lagi menuju ke tangan ini. Untuk apa tahu? Untuk motorik alias bergerak. Oh ini panas, berarti harus refleksnya adalah harus bergerak menghindari panasnya. Seperti itu. Itu afferent dan efferentnya. Nanti akan kita lihat lagi. Sekarang sistem saraf itu sebenarnya ada yang namanya sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat sentral. Nah, sistem saraf tepi ini ada yang namanya somatik dan otonom. Tepi, namanya tepi juga dia akan di pinggir-pinggir, jadi di pinggir-pinggir tangan ini semuanya ini namanya saraf tepi. Nah, sentral itu apa tahu ya, di sentral namanya di pusat, yaitu di otak sini sama di sumsum tulang di belakang ini. Itu kan ada, kalau dilihat ada sumsum tulang belakang itu, di situ ada namanya medula spinalis. Terus otak itu nanti ada yang dibagi dua kan, otak yang besar di sini sama otak kecil yang di belakang sini. Nanti kita lihat gambarnya. Setelah kita belajar tadi secara mikroskopis, secara selnya, bagaimana saraf itu menghantarkan impulsnya, sekarang kita belajar tentang anatominya secara keseluruhan. Nih, kita lihat ini tadi. Ini adalah sistem saraf pusat, itu di tengah sini otak besar. Ini otak kecil sama ini namanya medula spinalis. Ini semua. Inilah yang disebut sebagai sistem saraf pusat. Ini dari tengah sini, ini kecil, ini otak kecil terus dibawa ke sini. Nah, perifer yang mana? Perifer yang ini, pinggir-pinggir ini. Ini sumsum tulang kan di sini medula spinalis. Sistem saraf pusat. Nah, nanti juga ada yang namanya sistem saraf kranial atau sistem saraf yang ada di wajah, di dalam kepala semua ini, kranium. Sistem saraf spinal. Nah, kalau ini nanti yang kranial ini sama yang di pinggir ini, spinal ini, pinggir-pinggir ini yang namanya saraf pinggir alias saraf tepi. Sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Paham ya? Ini otaknya, ini tengah, ini masih pusat. Kalau pinggir ya sudah, ini pinggir cabang-cabangnya, ini adalah yang sistem saraf tepinya.
Ini gambar yang lain, ini otaknya, ini saraf kranialnya. Nah, kalau saraf kranial itu memang keluar langsung dari otaknya sini. Ini masuk ke sini. Ini nanti ada pembagiannya, pembagian yang nervous. Kalau saraf itu bahasa latinnya adalah nervous, nerve. Kalau banyak nervous pakai S. Ini kita lihat gambarnya, ini yang menuju ke torak ini abdomen. Nah, kalau ujungnya di sini sudah sampai ujung, ini kaki gimana? Kaki nanti ada cabang yang panjang-panjang seperti ini, sehingga kaki kita masih ada sarafnya. Jadi jangan khawatir. Tadi kan gambarnya kok sampai sini terus ini yang kaki gimana? Lah ini memang masih ada sambungannya yang panjang. Terus ini kalau gambarnya yang lain, nah ini kan ada tulang belakang. Nah di dalam tulang belakang itu ada ini medula spinalisnya, ini masuk ke sini. Kenapa harus di situ di tulang belakang? Nah ini kan tulangnya kan besar memang untuk menegakkan tubuh, plus dimasuki saraf-saraf supaya saraf-sarafnya juga terlindungi. Coba bayangkan kalau sarafnya langsung nggak ada pelindungnya kan akan menimbulkan gampang nyeri dan sebagainya. Nah, terus nanti bercabang-cabang, jadi ini sistem saraf tepi. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini kita lihat dari gambar paling bawah ini. Ini adalah suatu reseptor atau organ reseptor. Di sini reseptor itu nanti ada yang reseptor somatik, ada reseptor visceral. Ini cuma bedanya di letaknya. Visceral nanti ada di dalam tubuh, somatik itu ada di luar tubuh. Nanti organ reseptor ini dia ya tugasnya adalah menerima rangsangan. Tergantung rangsangannya apa yang datang. Misalkan cahaya, yang menerima organ reseptornya adalah mata. Di mata nanti ada sel-sel reseptor untuk menerima cahaya yang datang. Sama dengan kalau reseptornya adalah nyeri, dia akan diterima oleh rangsangan reseptor di bagian kulit sini. Di bagian kulit itu nanti ada namanya reseptor khusus untuk nyeri. Kalau yang datang adalah suhu atau panas atau dingin, nanti juga di kulit itu ada namanya reseptor khusus untuk menerima rangsangan suhu. Ini nanti semua yang seperti saya bilang tadi, setelah diterima dia akan diubah menjadi apa? Menjadi impuls saraf. Setelah diubah menjadi impuls saraf, dia akan dibawa oleh saraf aferen. Dibawa saraf aferen kemana? Nah tadi dari kulit, umpama tadi dingin tadi dari kulit diterima oleh reseptor. Dibawa saraf aferen menuju kemana? Menuju ke otak, ke sistem saraf pusat. Nah ini sistem saraf tepinya ini. Saraf tepi ini bagiannya salah satunya ini adalah untuk bagian aferen sama eferen. Di saraf tepi juga nanti ada yang simpatis, parasimpatis dan sebagainya. Kita bahas kembali, balik lagi tadi. Setelah organ reseptor menerima rangsangan, diubah menjadi impuls, impulsnya akan dihantarkan ke otak. Di otak ini akan dipersepsikan atau diterjemahkan. Ini apa tahu yang dibawa impulsnya ini kan semua sama, semua tetap impuls semua, cuma otak yang tahu ini terjemahannya apa. Setelah diterjemahkan, kalau memang butuh suatu pergerakan atau gerakan, itu nanti dari sistem saraf pusat akan mengalirkan suatu impuls yang dibawa oleh saraf tepi bagian eferen menuju kemana? Menuju ke otot rangka. Sehingga apa? Sehingga setelah di otot rangka ini akan menimbulkan suatu
gerakan motorik. Misalkan panas di sini, untuk menghindar dia akan gerakan dari disuruh otak, ayo bergerak untuk menghindar. Jadi seperti itu alurnya dari reseptor ini dibawa ke sini. Lah kalau seumpama tidak butuh gerakan, kemana? Kayak seumpama ini tadi ada reseptor yang ada di usus, dia ada makanan yang datang. Terus ini memberi kabar, memberi impuls ke otak. Di otak menerjemahkan, oh ada makanan yang datang. Otak mengirimkan impuls ke eferen, tapi dia ke bagian sini, simpatis atau parasimpatis. Jadi ini tidak kesadaran, jadi tidak sadar. Ini bagian kelenjarnya. Di bagian kelenjar tugasnya apa? Ini perlu dikeluarkan suatu kelenjar untuk membantu pencernaan makanannya, misalkan lipase atau misalkan kelenjar ludah. Nah, jadi ini kalau ini tidak akan menimbulkan suatu gerakan seperti waktu di tangan tadi, di otot rangka tadi, tapi tetap perlu koordinasi atau sinyal dari otak. Jadi ini organ reseptornya, ini organ efektornya. Efektornya adalah aksinya, ngapain, tujuannya seperti itu. Kemudian ini kita lihat kalau sudah dipecah-pecah, ini ada modalitas sensori. Jadi ini maksudnya alat penglihatan. Reseptornya apa tahu? Reseptornya di mata. Nah, reseptor di mata itu ternyata ada sel batang dan sel kerucut. Alat injana adalah mata. Kemudian pendengaran. Ini reseptornya sel-sel rambut pendengaran, bulu getar. Jadi dia bergetar karena ada getaran dari suaranya. Inilah reseptornya. Di hidung, untuk pembauan dia akan diterima oleh reseptor olfaktorius. Di lidah kita lihat, kalau kalian melihat lidah kalian ada namanya papil-papil lidah. Nah, itu gunanya memang untuk sebagai reseptor di lidah untuk menerima rangsangan rasa kecap. Di telinga terus kemudian untuk raba, tekan, hangat, dingin, itu nanti alat inderanya ini biasanya ada di bagian integumen atau di bagian kulit. Reseptornya adalah ujung-ujung saraf bebas di sini, di bagian kulit. Ini semuanya ini semua ada bagian reseptornya sendiri-sendiri untuk menerima sensorinya. Kemudian kalau tadi gerakannya harus ke otak untuk dipersepsikan, lain halnya dengan gerak refleks. Kalau gerak refleks itu kalau refleksnya tingkatannya rendah atau di bawah, dia tidak harus menuju ke otak. Jadi nanti gerak refleks itu ada pusatnya di otak sama pusatnya di sumsum tulang belakang. Yang pusatnya di otak apa? Yang pusatnya di otak adalah ini. Misalnya gerakan mengedip. Jadi kalau mengedip itu, kalau ada sesuatu barang datang atau kapas dan sebagainya datang, otomatis mata itu langsung mengedip tanpa perlu ada sensoriknya dulu. Sensoriknya bekerja dulu, nggak perlu. Jadi ada namanya gerak refleks seperti itu. Jadi langsung gerakan langsung penghubungnya. Atau kalau kalian ada cahaya masuk terlalu banyak, pupilnya kemudian akan mengecil sendiri tanpa kalian sadari. Kalau ini juga ada namanya gerak refleks pada lutut. Nah, kalau gerak refleks lutut ini nggak perlu setinggi otak, tapi cuma cukup di medula spinalis atau tulang belakang. Jadi kalau ada stimulasi di tendonnya di otot, di lutut, tendon lutut, itu nanti dipukul akan menimbulkan suatu gerakan refleks main seperti ini. Ini nanti akan ada di praktikum.
Kemudian tadi sudah saya jelaskan sekilas pembagian sistem saraf. Ada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Singkatannya CNS, Central Nervous System, dan Peripheral Nervous System atau PNS. Fungsinya tadi sudah jelas, kalau di otak itu dia akan menerima informasi dari sensorik. Nah, setelah diterima, dia akan diterjemahkan. Setelah diterjemahkan, dia akan mengirimkan suatu impuls saraf ke berbagai bagian tubuh atau ke efektornya. Melalui apa? Melalui saraf eferen. Sekarang kita bahas tentang sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu ada dibagi dua secara garis besar. Otak atau ensefalon dan sumsum tulang belakang ini atau medula spinalis. Otak itu nanti ada otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, otak tengah, midbrain, otak penghubung, medula oblongata, sumsum tulang belakang, medula spinalis. Jadi antara otak dan medula spinalis itu ada namanya sumsum penghubung atau medula oblongata. Ini kalau dari gambar anatomis otak itu memang melipat-lipat seperti ini. Terus ini adalah bagian dari medula spinalis di sini. Ini adalah otak tengah. Ini bagian medula spinalis di sini sebagai penghubung. Ini adalah otak kecilnya. Ini otak besar segini. Otak besar sama otak kecil nanti ada kanan, bagian kanan, ada bagian kirinya. Nanti ada batasnya. Nih, otak besar. Ini adalah otak kecil. Ini apa? Ini adalah medula oblongata yang tadi. Ini otak tengah, tadi ensefalon tadi. Otak dilindungi oleh tengkorak kepala atau kranium, dan juga otak itu nanti ada selubungnya atau membrannya atau selimutnya yang disebut meningen. Tugasnya melindungi otak sebagai penghambat selektif, jadi untuk barier, untuk perlindungan, dan sebagai pendukung fisik bagi otak, meningen. Jadi kalau ada penyakit meningitis, ya berarti itu sakitnya itu ada di selaputnya otak. Jadi bukan otaknya yang sakit, tapi selaputnya yang infeksi. Nah, di meningen itu dia ada 3 lapis, yaitu dura mater, kemudian arachnoid mater, sama pia mater. Ingat, ada 3 lapis. Lapisan dari meningen atau selaput otak. Ini kita lihat dari tengkoraknya atau kraniumnya dibuka, kemudian di dalamnya ada otaknya. Lah, otaknya ini nanti ada pelapisnya tadi, meningen tadi. Ini kira-kira kalau tengkorak itu memang berlapis-lapis, memang tujuannya melindungi ini. Lah, otak itu memang isinya saraf full semuanya, ini pusatnya ada di otak ini. Ini dura mater, ini lapisan meningen tadi, arachnoid, kemudian pia mater. Jadi ada 3 lapis perlindungan selaput dari selaput otak. Ini otaknya di tengah sini. Ini kalau kita lihat otak itu ada otak kanan, ada otak kiri, memang ada batas jelasnya di sini. Otak besar nih ada 2 belahan kiri. Lah, kiri ini nanti tugasnya malah kebalikan, dia akan mengendalikan tubuh bagian kanan. Jadi nanti ada persilangan di bagian sini.
persilangan. Jadi dari kiri malah membantu bagian yang kanan, gerakan kanan. Yang dari kanan akan membantu gerakan di bagian kiri. Jadi kalau semua kamu lihat ada orang sakit stroke terus tidak bisa bergerak di bagian kanannya, berarti yang rusak adalah otak di bagian kirinya. Memiliki permukaan yang berlipat-lipat. Nah, seperti saya bilang tadi, dia mengandung ratusan juta neuron alias sel saraf. Jadi memang otak itu memang isinya itu semua. Nah, karena dia neuron, dia tidak bisa beregenerasi atau perbaikan diri. Jadi kalau sudah rusak, ya tidak bisa kembali lagi seperti sedia kala. Kalau seumpama kalian kulitnya lecet, kemudian bisa menutup kembali. Nah, kalau otaknya lecet itu nggak bisa. Nah, nih, kalau dari lapisannya otak itu ada lapisan luarnya disebut korteks dan lapisan bagian dalam. Korteks itu kalau dilihat aslinya dia berwarna gelap. Kemudian di korteks itu nanti isinya badan-badan sel saraf. Permukaannya berlipat-lipat, berfungsi. Kenapa kok harus dilipat-lipat? Ya karena kan tempatnya otak itu kan minimalis. Supaya permukaannya lebih luas, makanya sama Allah dibikin berlipat-lipat supaya luas permukaannya korteks lebih banyak. Kemudian di lapisan dalam atau medula itu tebal dan berwarna putih. Kalau ini tadi isinya banyak badan-badan sel sarafnya. Kalau yang lapisan dalam itu malah banyak mengandung serabut sarafnya, baik dendrit maupun neuritnya. Ingat tadi kan di gambar tadi, yang besar tadi kan badan selnya, yang kecil-kecil tadi yang dendritnya, yang memanjang ada selaput soalnya tadi adalah neuritnya atau aksonnya. Ini kenapa kok digambar warna-warni ini karena berdasarkan tempatnya ada pembagian di otak. Nah, kalau otak ini ada beberapa lobus. Yang warna kuning ini atau coklat ini adalah namanya lobus frontalis. Ini bagian depan di bagian sini, ini bagian belakang. Jadi kalau kalian lihat ada medula spinalisnya ini mesti diletaknya di bawah dan di belakang. Jadi kalau mau nebak ya di sini adalah lobus frontalisnya ini, lobus frontalis yang paling besar. Terus ini lobus parietalis di bagian tengah sini atas, depan frontal, parietal, bagian belakang apa ya? Adalah occipitalis. Ini apa? Ini adalah temporalis. Ini bagian samping, di samping kanan maupun samping kiri, jadi di atas telinga sini temporalnya. Terus ini tadi bagian frontalis atau bagian dahi atau bagian depan di atas sini. Fungsinya apa toh? Nanti untuk mengatur gerakan-gerakan tubuh yang disadari. Jadi secara sadar gerakan tubuh itu yang mengontrol adalah bagian lobus frontalis ini. Parietalis atau ubun-ubun di tengah-tengah sini tadi berfungsi apa? Ya mengatur fungsi kulit dan otot-otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Jadi kalau menerima rangsangan panas, dingin, sentuhan itu nanti dibawa ke otak, diterjemahkan. Terjemahnya di mana? Terjemahnya adalah di lobus parietalis. Kalau di pelipis tadi, di atas telinga tadi, namanya lobus temporalis. Fungsinya apa? Ternyata karena dekat telinga, dia nanti sebagai pusat pendengaran salah satunya. Di bagian belakang, lobus occipitalis tadi sebagai pusat penglihatan. Jadi kalau dari mata itu ada namanya saraf mata, saraf optikus itu dia akan memang
tembus sampai ke belakang di sini di lobus occipitalis ini untuk diterjemahkan. Antara bagian tengah dan belakang terdapat pusat perkembangan, kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Jadi di antara ini lobus parietalis sama occipitalis ini nanti ada bagian-bagian yang seperti ini, perkembangan kecerdasan, ingatan, dan sebagainya. Ingat, frontalis ini paling banyak untuk gerakan tubuh yang disadari. Ini terdiri dari cerebrum, thalamus, hipotalamus, dan infundibulum. Otak besar, cerebrum merupakan bagian yang paling besar. Ini yang tadi. Ini kalau secara garis besar seperti ini gambarnya. Di otak itu nanti ada beberapa pusat-pusat ini. Kalau tadi cuma motorik di sini, motor korteks, ternyata ada bagian lain di lobus frontalis ini ada tugasnya adalah ini sebagai pusat berbicara. Jadi ngomong di sini. Di temporalis tadi kan cuma mendengar tadi. Nah, ternyata ada yang lain, ada untuk pembawaan. Terus di bagian belakang tadi ini visual, melihat. Ini yang bagian parietal tadi, ini pada pusat membaca dan sebagainya. Ini silahkan dilihat. Cerebrum atau otak besar, ada 4 lobus tadi kan. Kemudian struktur cerebrum menjadi cortex cerebri dan diencephalon. Diencephalon itu yang otak tengah tadi. Terus dibagi dua menjadi hemisfer. Jadi cerebrum hemisfer kanan sama hemisfer kiri. Tadi sudah saya jelaskan korteks. Korteks adalah lapisan luar dari otak, dibentuk oleh badan sel neuron. Badan-badan selnya. Serabut saraf yang tidak bermielin, ada neuroglianya juga, dan pembuluh darah. Kemudian bertanggung jawab apa tahu korteks ini banyak, ada memori, ada bicara, persepsi, gerakan disadari, gerakan sadar logistik, emosi, dan sebagainya. Jadi yang memang pusat-pusat kesadaran dan sebagainya itu memang yang di korteksnya, bukan di bagian dalamnya, jadi di bagian otak luar. Diencephalon tadi yang otak tengah tadi, ada yang namanya thalamus, hipotalamus, dan epitalamus. Jadi thalamus ini ngapain? Nah, thalamus ini nanti fungsinya banyak. Salah satunya nanti untuk ini memproses impuls sebelum ke korteks cerebri. Jadi dia thalamus ini kan tadi ada rangsangan impuls yang dibawa oleh aferen menuju ke otak. Dan sebelum ke otak atau ke korteks cerebrinya ini, dia thalamus ini akan menseleksi atau memprosesnya. Jadi saringannya ada di thalamus ini. Kemudian di bawahnya itu ada yang namanya hipotalamus. Hipotalamus ini fungsinya lebih banyak lagi. Dia letaknya sangat delik, sangat tersembunyi sekali di tengah-tengah otak, di bagian tengah dan agak dalam. Makanya sama Allah memang fungsinya ini sangat vital sekali, termasuk ini mengatur suhu. Jadi suhu itu kalau kita dingin, nah nanti ada usaha bagaimana tahu biar tubuh nggak dingin, itu tugas dari hipotalamus. Ayo bergerak atau menggigil biar suhunya di tubuh meningkat. Kemudian ada metabolisme cairan. Jadi kalau kita kurang cairan, nanti dia menyuruh minum. Ada pusat nafsu makan. Ini kok rasanya lapar lah. Ini nanti yang menyuruh maam itu ya hipotalamus ini. Kemudian ada siklus bangun dan tidur serta haus tadi yang seperti bilang tadi cairan. Termasuk hipotalamus ini nanti juga sebagai pusat untuk hormon. Kalau epitalamus ini di bagian pineal, ini ada endokrin atau hormon mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Otak tengah, nah otak tengah letaknya di tengah sini, ya di atasnya hipotalamus tadi. Terdapat kolikulus dan sebagainya. Ini kalau otak tengah ini fungsinya agak
tidak terlalu banyak. Kemudian setelah otak besar, otak tengah, sekarang otak kecil. Kita ingat otak kecil bagian di mana tadi? Di belakang dan di bawahnya. Ada dua belahan, sama kayak di otak besar tadi, belahan kanan sama belahan kiri. Kemudian ada lapisan warna kelabu sama putih, hampir sama kayak cerebrum tadi. Kalau ini cerebellum, kalau otak besar itu cerebellum, cerebrum dan cerebellum. Fungsinya apa? Fungsinya dia akan mengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi kerja otot-otot ketika bergerak. Nih gambarannya otak kecil ada dua, kanan sama kiri. Untuk keseimbangan sama koordinasi gerak. Jadi kalau di sini dipukul bagian sini biasanya jadi semaput juga bisa, karena keseimbangannya terganggu. Terus selanjutnya adalah otak belakang, otak kecil medulla oblongata. Ini di sini ini medulla oblongata, lanjutan tadi. Dari otak berlanjut menjadi medulla oblongata. Kalau tadi otak kecil itu ini otak besar ya, cerebrum. Kalau medulla oblongata mengatur gerakan sadar seperti bernapas, menelan, batuk, kecepatan pernapasan, aktivitas jantung dan sebagainya. Medulla oblongata termasuk dia refleks menelan, refleks batuk, refleks bersin, itu tanggung jawabnya di sini medulla oblongata ini. Ya, makanya letaknya juga dia sangat tersembunyi sekali, karena dia juga mengatur sebagai pusat pernapasan juga. Aktivitas jantung yang mengatur juga di sini. Meskipun secara tidak sadar, tetap ada yang harus mengaturnya. Pons juga terlibat dalam proses-proses ini. Pons di sini, medulla oblongata di bawahnya. Terus medulla oblongata tugasnya menghubungkan bagian otak dengan sumsum tulang, namanya sumsum tulang lanjutan, mengatur pernapasan, denyut jantung dan tekanan darah. Itu adalah tugas dari medulla oblongata ini. Tadi brainstem, otak, midbrain, pons, medulla oblongata sudah kita jelaskan. Terus selanjutnya itu ada namanya medulla spinalis. Nanti ada dua lapis, putih bagian luar dan kelabu di bagian dalam. Ini kebalikan dari tadi. Ini malah bagian kelabunya ada di bagian dalam. Kalau kelabu bagian dalam artinya di situ banyak sel-sel sarafnya. Berfungsi apa? Membawa rangsangan dari seluruh tubuh menuju otak. Jadi semua tadi yang dari reseptor terus dibawa yang afferent tadi sebelum ke otak, dia nanti lewat medulla spinalis dulu, membawa respon dari otak ke efektor. Terus kemudian selanjutnya dari otak mau balik lagi ke tempat efektor itu juga lewat medulla spinalis lagi, baru ke saraf tepi. Dilakukan untuk karena medulla spinalis ini kan punya banyak cabang-cabang saraf tepinya itu tadi. Jadi dia lewat sini masuk, kemudian dikeluarkan. Nah ini, jadi dari tangan reseptornya masuk naik ke atas lewat medulla spinalis ke otak menuju ke medulla spinalis, kemudian ke saraf tepi, saraf efferentnya, kemudian dia menuju ke tangan melakukan gerakan. Jadi semuanya memang harus lewat medulla spinalis. Nih, sistem tadi sudah saraf pusat, sekarang saraf tepi. Gampangnya ini ada yang sistem saraf somatik sama otonom. Kalau somatik itu nanti gerakannya disadari. Kalau sistem saraf otonom itu gerakannya tanpa sadar, jadi otomatis. Nama juga otonom, jadi otomatis. Nanti ada yang namanya sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik.
Fungsinya apa tahu lah, ini kalau kita jantung itu kan kita nggak bisa mengendalikan. Saya pengen jantung saya berhenti terus berdetak lagi, berhenti lagi, berdetak lagi, itu nggak bisa karena diatur secara otomatis. Sama dengan apa namanya, keluar masuknya udara di paru-paru itu juga secara otomatis, termasuk juga kelenjar itu otomatis, kita tidak bisa mengaturnya. Tapi kalau kita di saraf somatik ini kita bisa aku mau berjalan berhenti, berjalan berhenti bisa, mau menekuk, mau melipat, mau meluruskan itu bisa, karena kita ini kesadaran. Sistem saraf tepi ada sadar dan tidak sadar tadi, yang otonom tadi. Terus diatur, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur otak, misalnya denyut jantung, gerakan saraf pernapasan, dan saluran keringat. Ini gambarannya. Nah, ini salah satunya atau kerja dari saraf-saraf otonom atau otomatis ini, termasuk ini melebar dan mengkerutkan pupilnya ini. Jadi matanya ini kan otomatis bisa sendiri. Air liurnya kita otomatis tiba-tiba membau masakan, tiba-tiba jadi air liurnya banyak. Terus merenggang paru-paru saat ada udara, itu juga tugas dari parasimpatis dan simpatis. Parasimpatis dan simpatis itu tugasnya berlawanan. Ini denyut jantung melambat, meningkat itu juga. Ini silahkan dibaca. Nah, ini tugasnya antara simpatik dan parasimpatik itu berlawanan atau antagonis. Sistem cara parasimpatik itu keseluruhan nervus vagus bersama cabang-cabangnya. Nih, kalau parasimpatik itu nanti mengecilkan pupil, simpatiknya dia akan memperlebarkan pupil. Kalau dia menstimulasi ludah, dia melambatkan aliran ludah, memperlambat denyut jantung, mempercepat denyut jantung. Stimulasi sekresi pencernaan, dia menghambat pencernaan. Jadi kalau seumpama yang berkaitan dengan pencernaan, simpatik itu dia malah menghambat. Kalau berkaitan yang lainnya, dia akan meningkatkan. Kalau parasimpatik berkaitan dengan pencernaan, dia malah menstimulasi parasimpatik. Ini gambarannya. Kalau seumpama normalnya itu nervous system yang untuk otot skelet atau yang somatik atau gerakan disadari tadi, dia kan seperti ini tuh gambarnya tadi. Badan sarafnya harus ada dendritnya, terus ada neuritnya panjang, terus ketemu lagi sama yang lain. Nah, kalau yang ini simpatik dan parasimpatik ini, dia setelah bertemu berpindah ke ke sel saraf yang lain, kemudian dia akan menimbulkan suatu neurotransmitter yang lain. Jadi seperti ini, fungsinya seperti ini. Jadi tergantung dia mau ke mana tujuannya. Ini tadi seperti saya bilang tadi, ini reseptornya. Reseptor menerima, kemudian dibawa oleh sensorik atau yang afferent tadi, terus menuju ke medula spinalis, bawa ke otak, diterjemahkan. Dari otak dia mau mengeluarkan impuls lewat medula spinalis, kemudian ke neuron yang efferent. Ternyata setelah dia melihat, dia pengen lari, ya kan bisa. Kalau refleks seperti ini. Kalau refleks dia langsung reseptor diterima, terus afferent ke sel body, dia dari medula spinalis ini tidak menuju ke atas, tapi dari medula spinalis itu langsung dia menuju ke namanya neuron asosiasi. Setelah neuron asosiasi ini, dia langsung sinyalnya langsung masuk ke sini, ke efferent, kemudian dia menimbulkan suatu gerakan.
Jadi ini lebih cepat karena tidak harus ke otak. Makanya gerak refleks itu gerak yang harus cepat. Makanya kalau butuh cepat dia tidak perlu ke otak dulu untuk terjemahkan dulu. Ini hubungannya yaitu nanti impuls itu akan menuju akson, kemudian ada loncatan tadi, kan sinapsnya memang tidak berhubungan. Terus ada neurotransmitternya. Terus transmitter dikenal antara lain serotonin dan epinefrin. Tadi sudah saya jelaskan di awal tadi. Terus ini fungsi sistem saraf ada seperti ini, menerima, terus menghantarkan dan sebagainya. Rangsangan dari dendrit terus ke badan saraf, ini rangkuman yang tadi. Ini gambarnya tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Terus ada indranya, setelah saraf motorik, menggerak dan sebagainya. Nah, ini gerak. Tadi setelah kita menerima rangsangan, diterima reseptor, diolah di otak, ditanggap terhadap rangsangan akan dihantar saraf motorik ke otak, hasil tersebut akan menimbulkan suatu gerakan. Jadi ini gampangannya, rangsang terus ke neuron sensoris, ke otak, ke neuron motoris, ke efektornya, akan menimbulkan suatu gerakan. Ini gerakan refleks itu adalah gerakan yang spontan tanpa melalui pusat gerakan di otak. Jadi dia gerakannya jalannya terpendek, yang ditempuh suatu gerak refleks disebut lengkung refleks. Rangsang, neurosensoris, gak harus ke otak, tapi dia ke neuron konektornya. Kemudian ke neuron motoris timbul suatu gerakan atau tanggapannya. Ini gambarnya tadi, kena paku, set, langsung gak perlu ke otak, langsung menimbulkan di sini kontraksi otot, langsung menghindar. Rangsangannya, ini neuron sensorisnya, neuron konektornya, neuron motoriknya, terus tanggapannya. Jadi diingat, rangsangan, neuron sensoris, sensor kan tadi kan sensor kan, reseptor, terus langsung nggak perlu ke otak, langsung ke ada konektornya, langsung ke neuron motorik, terus timbul ke tanggapan di bagian ototnya. Nah, terima kasih. Ini ada beberapa post test, nanti silahkan dikerjakan di rumah. Ini salah satu contoh soalnya. Demikianlah, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.